Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 1810604022 dari kelas Manajemen Zakat Wakaf 1 2018 dengan mata kuliah Manajemen Risiko. Berdasarkan eksplorasi itu ditemukan beberapa tema yang akan dianalisis. Saya menganalisis tentang manajemen risiko berbasis spiritual, yaitu yang pertama manajemen risiko, nilai-nilai Islam dalam bisnis dan manajemen risiko, konsepsi fikih muamalah dan penciptaan nilai perusahaan dan konteks sosial ekonomi. Analisis dilakukan terhadap keempat tema tersebut secara parsial. Selanjutnya analisis akan dilakukan secara holistik untuk mengiringi kepada ancangan framework manajemen risiko berbasis spiritual Islam. Studi kasus yang saya ambil yaitu bisnis di Ponpes Sunan Derajat. Yang pertama adalah pendahuluan. Manajemen risiko dalam perspektif perusahaan adalah risiko tertinggi yaitu kebangkrutan. Dalam perspektif umum, risiko tertinggi berkaitan dengan akhirat. Sedangkan risiko dunia terkait dengan tujuan utama syariah. Risiko juga diperspektifkan sebagai peluang asal perusahaan dapat mengatasi risiko itu dengan baik. Apabila ditinjau dari kontinum risiko yaitu antara kegagalan dan peluang, maka kontinum risiko pada bisnis di Ponpes Sunan Derajat ini lebih condong kepada peluang sebagaimana dikemukakan Bapak Iwan. Tapi seluruh risiko itu akan bisa menjadi peluang apabila istilahnya kita oleh risiko tersebut. Dan perkara risiko dipikir belakangan, masalah rugi, kita bisa belajar dari risiko itu, kemudian kita bisa menata agar lebih baik lagi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai Islam sebagai bingkai dalam bisnis dan praktik manajemen risiko, yaitu nilai-nilai Islam yang membingkai bisnis di Ponpes Sunan Derajat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu nilai substansial dan nilai instrumental. Temuan lapang menunjukkan bahwa maslahah merupakan nilai Islam dasar didirikan bisnis di Ponpes Sunan Derajat ini. Maslahah selanjutnya itu menjadi pondasi diterapkannya nilai-nilai Islam lainnya dalam pengelolaan bisnis di Ponpes Sunan Derajat. Kokohnya bangunan bisnis Islam itu meliputi yang pertama tauhid, kedua keadilan, dan tiga kehendak bebas yang diwujudkan dalam kebebasan dalam memunculkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah konsepsi fikih muamalah terkait dengan bisnis dan manajemen risiko. Setiap sumber pendapatan yang diperoleh dalam Islam adalah pendapatan yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua pihak, menjadikan Islam sebagai dasar dalam memperoleh pendapatan tersebut. Manajemen risiko yang merupakan satu bagian dalam mengelola bisnis juga dilakukan berdasarkan pondasi dasar syariah Islam, yaitu antardin minkum, maghrib, dan nilai-nilai Islam yang lain. Hal ini dikarenakan perdagangan yang hanya mengacu kepada perdagangan zaman Rasulullah diakui tidak akan berjalan pada saat ini, tetapi dituntut untuk berkembang, berkreativitas untuk menentukan konsep ekonomi asalkan mengacu kepada fondasi syariah. Yang selanjutnya adalah nilai perusahaan di konteks ekonomi. Memaksimumkan kesejahteraan menjadi landasan adalah melaksanakan bisnis baik dalam konvensional maupun Islam, namun berbeda dalam implementasinya. Selanjutnya ini framework dari berbasis Islam, yaitu yang pertama
Yang saya tampilkan ini adalah framework manajemen risiko berbasis Islam yang harus dilandasi dengan fikih muamalah nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah maqasid syariah, yaitu maqasid syariah sendiri itu adalah hukum Islam, bahwa syariah diturunkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini dapat disyariatkan dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Secara umum, tujuan menurunkan hukum Islam ini adalah demi kemaslahatan umum dan menjaga 5 unsur penuh dalam kehidupan manusia. Pertama, agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. Yang selanjutnya adalah niat. Praktik manajemen risiko pada bisnis di Ponpes Sunan Derajat ini selain mendudukkan niat yang ikhlas di awal proses, harus memiliki niat yang kuat supaya semuanya berjalan dengan lancar dalam bisnisnya. Dengan kata lain, aktivitas usaha yang kita lakukan bukan semata-mata urusan harta, perut, tetapi berkaitan erat dengan urusan akhirat kelak. Selanjutnya adalah identifikasi risiko, yaitu kira-kira apa jenis risiko yang akan muncul, apakah dari sisi finansial, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Identifikasi risiko ini dapat bermanfaat untuk mengenali kemungkinan adanya risiko yang sedang maupun akan terjadi dalam bisnis Anda atau bisnis saya. Output dari identifikasi risiko ini adalah berupa daftar dari setiap risiko yang dapat terjadi pada saat berbisnis. Yang selanjutnya adalah kemungkinan dan konsekuensi. Secara umum dapat ditarik dan digaris besar bahwa konsep risiko selalu dikaitkan dengan adanya ketidakpastian pada masa yang akan datang. Sebaliknya, bila konsekuensi yang memunculkan dampak ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut tidak disebut sebagai risiko. Konsekuensi positif ini lebih dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan. Tetapi risiko seperti ini pada dasarnya memang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja intensitasnya akan meningkat ketika Anda melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya adalah evaluasi dan tindakan terhadap risiko. Evaluasi adalah proses penilaian dan pengukuran efektivitas strategis yang telah digunakan dan yang telah dilakukan di masa yang telah lalu untuk mencapai tujuan dari satu perusahaan. Hasil dari analisis risiko ini, bisnis akan menjadi sebuah bahan bagi kita untuk mengevaluasi apakah cara-cara yang telah dilakukan selama ini adalah cara yang sudah benar dan tepat untuk mencapai tujuan bisnis kita. Yang tindakan terhadap risiko itu adalah kita harus menghindari risiko, mengurangi risiko, dan memindahkan risiko, menerima risiko. Itu yang tindakan terhadap risiko, yaitu untuk mencegah bagaimana terjadinya risiko. Yang terakhir adalah monitoring dan pelaporan risiko, yaitu memilih strategi yang dapat diterapkan untuk setiap risiko. Saatnya kita untuk selalu waspada akan segala isu yang ada. Sebuah isu adalah sebuah gejala dari datangnya sebuah risiko atau bahkan krisis yang akan melanda. Jika sebuah isu tersebut telah menjadi risiko yang sebenarnya dan mendatangkan krisis, saatnya Anda meresolusi atau mengevaluasi apakah tindakan Anda terhadap risiko tersebut berhasil sesuai yang kita rencanakan. Manajemen risiko berbasis spiritual Islam, yaitu praktek manajemen risiko pada bisnis di Ponpes Sunan Derajat. Selain mendukung niat yang ikhlas, awal proses juga diselimuti oleh adanya husnuzon kepada Allah dan dilandasi oleh fikih muamalah dan nilai-nilai Islam, baik dalam mengelola bisnis maupun praktek
manajemen risiko menunjukkan bahwa framework manajemen risiko Islam tidak seperti yang diungkapkan oleh Rosman tahun 2009, yaitu mengikuti framework manajemen risiko konvensional. Manajemen risiko Islam harus dapat menjamin, yang pertama, terbatasnya perkembangbiakan hutang, yang kedua, tidak mempraktekkan unsur bunga dalam hutang, yang ketiga, tidak memperjualbelikan hutang, dan yang keempat, risiko dibagi antara pembisnis yang menggunakan dana tersebut. Jadi bisa saya simpulkan, berdasarkan pembahasan yang saya bahas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai framework manajemen risiko Islam pada bisnis di Ponpes Sunan Derajat menyerupai framework manajemen risiko pendekatan tradisional baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Yang pertama, nilai-nilai Islam mendasari praktik manajemen risiko sebenarnya sama spirit kewirausahaan yang membentuk karakter. Yang kedua, nilai perusahaan yang tercipta dari praktik manajemen risiko yang dikluster menjadi aspek materi dan imateri telah memenuhi hakikat kebutuhan manusia. Yang ketiga, nilai perusahaan didistribusikan kepada pemangku kepentingan utama maupun konteks kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam rangka mencapai keadilan ekonomi seluruh pemangku kepentingan. Alasan digunakannya framework manajemen risiko konvensional dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Iqbal dan Mirahor dalam Rosman 2009 bahwa sekali framework dikembangkan maka tekniknya dapat diaplikasikan pada situasi, produk, instrumen, dan institusi yang berbeda. Namun dalam prakteknya mengacu kepada ketentuan syariah yang telah dijabarkan dalam International Financial Services Board atau IFSB. Mengatakan framework manajemen risiko Islam hanya mendasarkan pada fikih muamalah dan belum menyinggung nilai-nilai Islam dalam menjelaskan bisnis, sedangkan manajemen risiko Islam dilaksanakan pada perusahaan dalam operasinya tidak hanya dilandasi fikih muamalah, namun didasarkan pada nilai-nilai Islam sebagai pendapat Shihab 2008. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari video record ini. Maaf jika kata-kata saya kurang jelas atau masih terjeda-jeda, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.